Saudara Torik Wahid Al-Mustaqim bin Maskurillah, saya nikahkan dan kawinkan dengan anak saya yang bernama Saskia Putri Ramadhania dengan mas kawin logam mulia seberat 11 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Saskia Putri Ramadhania binti Yudi Ramadan dengan mas kawinnya tersebut tunai. Gimana? Baik, Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian, memberkahi pernikahan kalian, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan kedua keluarga besar yang berbahagia, yang pada kesempatan pagi hari yang mulia ini tentunya berada dalam kebahagiaan, ya, suatu acara yang begitu sakralnya, pernikahan, akad nikah yang terjadi, yang telah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan agama kita, terlebih lagi dikuatkan dengan apa yang menjadi ikatan administrasi negara kita. Ya, semoga ini semua membawa keberkahan bagi kedua keluarga besar, mengikatkan persaudaraan di antara keluarga besar, dan Allah SWT memberkahi kita sekalian orang-orang yang menyaksikan kebaikan ini. Kemudian tidak lupa juga yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia, kedua mempelai, ya, Akhuna Torik dan juga Ukhtuna, siapa nama istrinya? Masih ingat? Oh, ingat. Saskia, yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Tadi deg-degan nggak waktu ijab kabulnya tuh? Luar biasa, Masya Allah. Berarti ini baru pertama kali nih. Wah, dan terakhir ya, Masya Allah. Ini diingetin tuh Pak, dan terakhir nih katanya nih. Karena biasanya orang yang nikah pada nyesel Pak, ya kan? Nyesel kenapa nggak dari dulu gitu kan? Alhamdulillah ya, kedua pasangan yang berbahagia juga telah melangsungkan akad nikah dari ijab kabul. Terlebih lagi pertanggungjawaban ini bukan hanya terkait dengan pertanggungjawaban kepada manusia, kepada kedua keluarga besar, kepada handai tolan karib kerabat yang menyaksikan. Tapi ini yang paling penting, yang lebih besar adalah pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah lah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kepada kita sekalian ikatan ini, yang menjadi suatu ikatan yang akan kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini yang lebih besar untuk menjadikan kita mengamalkan ini semua, melaksanakan bahtera rumah tangga nanti dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sekali lagi adalah agama Allah, dan apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita sekalian, maka tidak boleh dipermainkan, disembarangkan, ya, atau dilakukan dengan tidak bertanggung jawab. Kemudian juga tidak lupa yang saya hormati dan saya muliakan para tamu, undangan, para handai tolan yang berbahagia di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, yang semoga dengan doa-doa mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala mengiringi awal langkah bahtera rumah tangga dari saudara kita Torik dan istrinya Saskia, ya, mengiringi doa-doa mereka dalam kebaikan dan keberkahan, sehingga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita saksikan, ya, telah terjadi akad yang sangat sakral sebagai suatu langkah dan fase kehidupan
berikutnya dari anak cucu Adam. Ya. Yang setelah itu tentunya akan ada perbedaan dari kehidupan mereka selanjutnya, dari tanggung jawab dan kewajiban dengan adanya akad ini. Ya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, maka terdapat kabar gembira dari agama kita tentang pernikahan ini, yang ini melepangkan hati kita, menyemangati kita, dan membuat kita semakin meyakini agama kita akan kebenaran dan kemuliaannya. Ya. Yang pertama, bahwasanya pernikahan ini telah dijadikan oleh agama kita sebagai ibadah, kebaikan. Para nabi dan rasul semuanya adalah orang-orang yang menikah, gak ada yang membujang, memiliki pasangan, berketurunan. Jadi apa yang dilakukan ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul. Kalau ada orang di luar sana yang menyangka dengan menikah mereka menjadi lebih baik, dengan tidak menikah mereka menjadi lebih baik, maka orang tersebut telah keliru dan salah. Karena orang yang paling baik dan terbaik di antara manusia, para nabi dan rasul, mereka semua menikah. Ya, pernah datang kepada Rasulullah SAW 3 orang. Bertanya kepada istri-istri Nabi, gimana sih ibadah Rasulullah SAW? Maka istri-istri Nabi menjelaskan, Nabi SAW itu kalau malam dia sholat tapi tidur. Dia kalau puasa berbuka. Dan disebutkan ibadah-ibadah Rasulullah di rumahnya. Maka salah satu dari 3 orang ini mengatakan, adapun saya akan sholat sepanjang malam, gak mau tidur. Yang satu lagi, saya akan puasa terus, gak mau buka. Yang satu lagi, saya akan fokus ibadah, gak mau nikah. Terdengarlah apa yang dikatakan oleh 3 orang ini kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi marah. Dan Nabi SAW mengatakan, saya adalah orang yang paling takwa dari kalian. Paling takut kepada Allah. Jadi gak ada yang bisa melampaui saya. Dan kalian diperintahkan untuk mengikuti saya tentunya. Saya itu kalau sholat malam saya tidur. Saya itu kalau puasa saya berbuka. Dan saya menikahi wanita. Sedangkan saya adalah orang yang paling teratas dalam kedekatan dan ibadah kepada Allah. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat yang sangat memberikan pelajaran buat kita sekalian. Siapa yang gak suka jalan saya dalam beragama, dia bukan golongan saya. Ya. Jadi jalan beragama, Nabi kita yang mulia SAW diantaranya adalah menghambakan diri kepada Allah dengan jalan menikah. Ya, dengan pernikahan. Bahwasanya pernikahan itu bukan menjadi penghalang dan tidak kontradiktif sedikit pun dengan yang namanya ibadah. Maka ini kabar gembira buat kita. Ketika Allah ciptakan buat apa? Ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Di antara bagian ibadah adalah ibadah yang menyenangkan hati seperti ini, melapangkan hati seperti ini, mengikatkan tali persaudaraan. Ibadah yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keturunan, keberkahan dalam harta. Maka ini rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Ya. Jadi awali langkah kita dalam pernikahan ini dengan bersuka hati akan karunia dan nikmat Allah. Ibadah yang Allah anugerahkan ini ibadah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ibadah yang di dalamnya melapangkan kita di dalam beragama. Dan itulah Islam, itulah agama Islam. Agama yang datang dengan kemudahan, membawa kelapangan, kemaslahatan, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menyudutkan, memberatkan, sehingga kita menjadi orang yang binasa dan tidak mampu mengamalkannya. Inilah agama kita secara umum. Yang kita saksikan salah satunya dari bentuk apa yang Allah rahmati kita dalam prosesi ikatan dan hubungan pernikahan ini yang disucikan dan dimuliakan di sisi Allah SWT. Maka ini menuntut kita untuk tambah bersyukur dan mengimani ya Allah SWT dan Rasulnya yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian kebenaran yang
menjadi keberkahan dan kebaikan bagi kita sekalian. Kemudian ya, di antara kebaikan dari pernikahan untuk kita bergembira dan berlapang dada yang menunjukkan akan kemuliaan agama ini. Dengan pernikahan ini juga Allah SWT ikatkan tali persaudaraan. Menjadikan kita berbesan-besan, berketurunan, memiliki anak cucu keturunan. Maka inilah kita sebagai seorang manusia yang pastinya makhluk sosial yang akan memiliki hubungan, ikatan satu dengan yang lainnya. Dan di antara ikatan dan hubungan yang Allah ikat kita dengannya adalah hubungan pernikahan. Ya, makanya bagi kedua mempelai, dengan pernikahan yang tercipta, dengan pernikahan yang ada, maka jangan lupakan hubungan kekeluargaan. Jangan lupakan orang tua yang juga orang tua kita, untuk tetap kita sambung berbakti kepadanya. Baik dari pihak suami, untuk istri ikut menyokong, mendukung suaminya berbakti kepada orang tua. Baik juga seorang suami ikut mendukung, menolong, memfasilitasi agar si istri sedikit banyaknya diberi kesempatan juga untuk menyambung hubungan rahim pada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, sehingga terjadi sinergi dalam rumah tangga yang kita contohkan kepada anak cucu kita nanti, yang juga kita akan nikahkan, yang akan berpisah dari rumah kita, agar mereka tidak melupakan orang tuanya. Ya. Nah ini kita ingatkan, karena banyak orang-orang yang berumah tangga di luar sana, setelah berumah tangga seolah-olah sudah tidak mengenal lagi orang tuanya, nggak mengenal lagi keluarganya, hidup bersendirian dengan pasangannya, seolah-olah dia nggak punya keluarga dan hanya mementingkan keluarga dia saja. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh agama kita. Nabi SAW membacakan di khutbatun nikah atau khutbatul hajah, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan nama Allah, dan jaga hubungan rahim. Jadi Nabi SAW itu mengingatkan dengan firman Allah ketika terjadinya akad nikah ini diantaranya, agar hubungan rahim itu tetap terus dijaga. Ini nikmat Allah SWT. Dengan akad pernikahan kita banyak saudara, banyak relasi, ya, yang kita tahu sendiri bahwasanya hubungan rahim dan persaudaraan melapangkan rezeki, menambah umur, menjadikan keberkahan dalam hidup. Maka ini diingatkan, jangan sampai pernikahan ini justru menjadi sebab akhirnya seorang anak melupakan orang tuanya karena lebih mementingkan istrinya. Seorang istri tidak diberi kesempatan oleh suaminya karena merasa suami ini yang lebih berhak kepada istri, sehingga tidak difasilitasi atau tidak diberikan ruang bagi si istri juga untuk berbakti kepada suaminya. Jangan sampai seperti itu. Kita mengambil istri-istri kita dari orang tua yang dahulu merawatnya, yang melahirkannya. Maka bagaimana kita putus hubungan dia dengan orang tuanya dengan alasan mereka sekarang adalah istri kita. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh agama kita. Ya. Dan kita ketahui sendiri bagaimana hubungan persaudaraan ini keberkahan, kebaikan. Maka ini kegembiraan. Ya. Dengan adanya akad nikah ini bagi kita sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akad pernikahan ini suatu nikmat yang sangat besar dari Allah. Karena Allah jadikan ini juga sebagai ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan ini hubungan perekat di antara kita sama manusia. Ya. Maka sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita ingatkan semuanya. Jadikan akad pernikahan ini sebagai asas dasar untuk kita tambah iman dan takwa kepada Allah. Tambah iman dan ketakwaan kepada Allah. Menghargai batasan-batasan Allah. Memuliakan agama Allah. Ya, terutama bagi pasangan suami istri dalam bahtera rumah tangga nanti. Kenali apa yang menjadi batasan Allah. Kenali apa yang menjadi apa yang Allah cintai dan ridhoi untuk kita perlakukan istri kita dengannya. Seorang istri juga kenali apa yang Allah cintai dan diridhoi dalam memperlakukan suaminya. Jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai asas tujuan yang kita mendasari rasa takut kepadanya dalam segala sikap kita.
Ya. Juga dalam rangka menghargai dan memuliakan agama Allah akan syariat pernikahan ini, di antaranya yang perlu kita ingatkan juga secara umum di sini bagi kaum muslimin terutama, ya, untuk kita ingatkan, awali langkah pernikahan kegembiraan dengan memperhatikan batasan Allah. Jangan kegembiraan itu diluapkan malah dengan maksiat, dengan melakukan hal-hal yang Allah murkai, ya, dengan mengundang biduan-biduan wanita yang tersingkap auratnya, ya, dengan hiruk pikuk campur baur laki-laki wanita yang sedikit banyaknya dapat menimbulkan fitnah. Seharusnya kita bersyukur dengan syariat pernikahan ini justru dengan menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala, menghargai agama Allah, apa yang menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meluapkan kegembiraan kita. Dan alhamdulillah kedua keluarga besar di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, mencontohkan kepada kita sekalian bagaimana batasan-batasan Allah itu untuk dipelihara, dijaga. Dan insya Allah ini tidak akan mengurangi kekhidmatan pernikahan. Dan tidak akan mengurangi rasa hormat keluarga besar kepada para tetamu. Justru malah itu adalah bentuk penghormatan keluarga besar kepada tetamu. Karena di antara tamu ada yang membawa istrinya. Yang tentunya sang suami gak suka istrinya dilihat-lihat oleh orang lain. Menjadi santapan, penglihatan, luapan syahwat orang lain. Belum lagi dia bawa anak-anaknya, ya, yang bisa menjadi santapan, luapan mata-mata yang khianat. Justru dengan menjaga batasan Allah, menjaga campur baur yang berlebihan, yang melampaui batasan syariat, ya, ini adalah menghargai para tetamu, menghormati mereka, kehormatan mereka. Ya, alhamdulillah kita berikan apresiasi besar kepada keluarga besar. Semoga ini menjadi contoh bagi kaum muslimin yang lainnya. Dan jangan ragu, ya, dan jangan ragu dan jangan berburuk sangka. Menjaga batasan Allah, menjaga agama Allah, itu akan mendatangkan keberkahan, kebaikan, maslahat. Seperti contohnya pernikahan ini. Hubungan antara laki-laki dan wanita, hubungan lawan jenis yang diikatkan dengan ikatan yang sah. Tidak sembunyi-sembunyi. Ikatan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala melalui pintunya dengan benar. Diserahkan oleh sang wali, ayah yang memiliki rasa cinta kepada anaknya yang gak akan mungkin menyerahkan kecuali kepada orang yang dia kenal, dia ketahui, bertanggung jawab. Semuanya penuh dengan kesakralan. Ini syariat agama kita yang mulia. Datang sejatinya untuk menjaga, memelihara, melindungi, dan kembali manfaat kebaikannya kepada kita. Maka begitu juga dengan bagian nilai-nilai yang lainnya. Jangan kita ragu untuk kita amalkan, jangan kita ragu untuk kita jaga dan pelihara agama ini, yang pastinya akan datang kepada kita keberkahan dari Allah. Akan datang kepada kita kebaikan, sambutan dari manusia, dari orang-orang yang beriman. Kalaupun ada sebagian yang mungkin tidak menyukainya dalam diri mereka, kalau mereka menyaksikan bagaimana prosesi ini akhirnya berjalan dengan baik, insya Allah ini akan membuat hati mereka jadi tertarik dan mengimani serta berusaha juga untuk bisa mengamalkan dengan amal yang sama. Ini jadi contoh teladan. Dan kita dapat pahala ketika kebaikan kita dicontoh, diteladani oleh orang-orang yang datang setelah kita. Maka sekali lagi saya ucapkan atau berikan apresiasi besar kepada keluarga besar. Ya, dan juga penyelenggara acara ini, ya, dalam rangka penjagaan kepada agama Allah dan menunjukkan kepada manusia akan kebaikan agama Allah SWT. Semoga semuanya diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak, walhal bagi kedua mempelai khususnya ini hari yang gembira. Hadapi dengan kegembiraan, sukacita, penuh syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah sokongan kebaikan banyak dari keluarga besar, dari handai tolan, doa-doa juga mengiringi. Ya, maka yang terpenting bagi kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah dan terus membekali diri dengan ketakwaan, terus belajar, menuntut ilmu, mendalami agama ini dengan baik sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita dan menunaikan hak masing-masing
seperti apa yang Allah SWT perintahkan kepada kita sekalian untuk kita tunaikan. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberkahi kedua mempelai, memberkahi mereka berdua di dalam kebaikan. Semoga Allah SWT mengumpulkan mereka berdua dalam kebaikan. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita, orang-orang yang menyaksikannya adalah menyaksikan kebaikan yang menghantarkan mereka pada kebaikan dalam rumah tangga mereka. Menjadi satu amal jariah bagi kedua keluarga besar. Bagi kedua orang tua, amal jariah anak-anaknya mereka hantarkan ke jenjang pernikahan yang akan membawa keberkahan dan kebaikan buat mereka bagi kehidupan mereka sampai akhir hayat mereka. Semoga Allah SWT memberkahi kita, menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah SWT mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.